ثناء عليك يا إله الأنبياء السلام عليك أنت خير الأنبياء السلام عليك يا إله الأنبياء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton setia channel Padepokan Ismujat Al-Mutathahirin. Semoga mudah-mudahan rekan penonton semua tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kemudahan dan juga keberkahan. Pada kali ini kita akan mencoba menguak sebuah keterangan sejarah perjalanan tentang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ya. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Mudah-mudahan beliau mau hadir, beliau bisa datang untuk memberikan keterangan perjalanannya seperti apa, sejarahnya seperti apa, juga proses mediumisasi nanti berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Supaya lebih lanjut keterangannya lebih jelas lagi, kita akan coba segera lakukan mediumisasi. Enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Hadir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya telah menghadirkan Syekh Abdul Muhyi ke tempat ini. Barangkali ini benar Syekh Abdul Muhyi yang hadir. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan Syekh kemari. Jadi gini Syekh, kami ingin cari keterangan tentang perjalanan Syekh sampai saat ini seperti apa, mulai dari dulu seperti apa, supaya mudah-mudahan kami semua bisa belajar, bisa mendapatkan pembelajaran untuk kami ke depannya. Monggo. Ya, memang tidak semua orang tahu seperti apa
perjalanan kami. Dahulu kala saya datang dari Pulau Jawa ke Jawa Barat untuk mencari ilmu. Dan singkat cerita saya sampailah, yaitu di Dharma Lokal. Saya berguru di sana, tapi dengan banyak syarat. Persyaratan-persyaratan itu harus saya lalui. Tapi mungkin Allah memudahkan. Dan akhirnya saya bisa menguasai semua ilmu-ilmu itu. Sehingga saya juga bisa napak tilas di Dharma Loka dengan kebesaran dan kemurahan hati guru saya, yaitu Haji Rama Irman. Di situ saya diajarkan berbagai macam ilmu untuk menyebarkan agama Islam, untuk membangun sebuah wadah, yaitu wadah para alim ulama. Yang kami inginkan Dharma itu menjadi satu perkumpulan bagi para ulama, ulama besar, dan para syiar-syiar agama Islam, dan tokoh-tokoh lainnya yang bisa membawakan yaitu setitik cahaya pada orang-orang yang memang sedang kegelapan di saat-saat itu. Namun singkat cerita di situ banyak sekali kendala, sehingga saya pribadi yang mempunyai sebuah pesantren tidak bisa untuk mewujudkan cita-cita saya menjadikan salah satu murid saya ataupun banyak murid-murid saya yang harus menjadikan kiai-kiai yang bertapak tilas di Dharma. Semua itu gagal karena ada satu perjanjian. Di situ yang akhirnya saya juga tidak bisa yang disebut menghilangkan atau membantah apa yang telah diputuskan oleh guru besar saya, yaitu Haji Rama Irman. Setelah lama saya di sana, akhirnya saya selalu dimandikan, selalu dibersihkan, dan napak tilas di Dharma Loka. Setelah itu saya hijrah, yaitu ke Tasikmalaya, dan di sana saya bertafakur di sebuah gua, dan gua itu ternyata banyak cerita-cerita dan banyak juga dihinggapi dan disantuni oleh para yaitu Wali Songo. Di situ saya bertafakur bersemedi, dan akhirnya saya juga mendapatkan wahyu dan ilham, yaitu di Gua Purwadadi yang kalian tahu, yang mungkin banyak orang yang selalu berziarah ke sana. Tapi mungkin berziarah ke sana cuma ingin tahu keadaan gua itu, Gua Purwadadi itu apa dan bentuknya gimana. Tidak menyikapi apa maknanya gua itu. Bagaimana sampai di situ? Sebelumnya Kanjeng Syekh tadi Kanjeng Syekh mengatakan ketika Kanjeng Syekh dulu di Dharma Loka di Haji Berapa tahun di Haji Rama Irman itu? Kejadiannya pada saat itu kira-kira tahun berapa Kanjeng Syekh berguru di Haji Rama Irman itu? Tahun berapanya itu lama sekali. Yang saya di sana lebih dari yaitu 15 tahun saya berguru di sana. Mungkin sebelum kemerdekaan Republik Indonesia berapa? Lebih jauh. Lebih jauh lagi. Mungkin zaman kerajaan-kerajaan berdirinya itu. Yaitu juga tidak mendekati ke sana. Jadi kurang lebih 15 tahun saya berguru di Dharma Loka bersama dengan
sang guru Haji Amairangan. Ya, Kanjeng Syekh berikutnya kan ada tadi disebutkan mengenai beberapa syarat yang tadi cukup berat. Kalau boleh tahu syarat seperti apa? dahulu kala di daerah Dharma itu disyaratkan seorang santriwati dan santriwat tidak bisa bertemu begitu saja. Tetapi ada salah satu santriwati dan santriwan yang melanggar ucapan itu. Dan ada juga dari golongan kiai yang begitu juga mengikuti arah itu yang disebutkan, yaitu perjanjian itu. Persyaratan itu cukup berat karena di situ juga terdapat banyak sekali siluman-siluman yang bisa menghantam para manusia-manusia yang melanggar janji. Disitulah adanya yang disebut, mungkin telah mendengar buaya putih, belut putih juga. Tapi dari situ saya tidak bisa mengungkapkannya. Karena singkat sekali waktu saya, apapun yang terjadi, saya tidak bisa menceritakan semua secara bersamaan. Maaf ini ya, mau tanya. Itu kan ada pancoran sebutnya pancoran Dharma Loka. Nah, sampai saat ini orang-orang itu banyak yang berziarah lalu bermandikan dengan tujuan membersihkan dan meminta berkah dan karomah ya terutama kepada Allah lewat air pancuran tersebut. Mungkin ada asal usulnya juga. Dahulu kala di waktu saya mau dimandikan sama Kanjeng Guru, tidak ada setetes air pun dari situ. Dan sang guru saya naik ke atas bukit dan dia melubangi sebuah pohon, yaitu pohon yang begitu besar. Dan dia memasang, yaitu bambu kecil, untuk dijadikan lewatnya air menetes untuk membersihkan saya. Disitulah ketika itu juga turun air dan saya bisa dimandikan di situ. Dan saya disuruh bertapak di situ, bertafakur kepada Allah. Sehingga ketika saya bertafakur, datanglah satu ekor ikan yang dia juga sama suruhannya, yaitu dari Dharma juga, dan dia ikut menemani saya bertafakur di situ, yang disebut ikan dewa. Dia bisa ke sana kemari dan dia juga bisa hidup di sana dan di sini. Dia selalu menemani saya sedang bertafakur untuk mensucikan diri saya. Ya mungkin sampai sekarang diyakini di situ bisa untuk mensucikan diri, tapi kita bukan mensucikan diri itu lewat air, tapi kita bertafakur mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak bisa dipungkiri, air itu bisa membersihkan badan kita, tapi zikir juga bisa membersihkan hati kita. Itu keterangannya. Ya, maaf tanya lagi ya. Nah, dan satu lagi banyak istilah yang dikisahkan bahwa ada itu kolam-kolam 3 kolam ya. Kalau dari atas itu terlihat tulisan Muhammad, mungkin itu siloka atau apa, mohon penjelasan. Bukankah itu yang berlaparkan itu bukan Allah? Kalau dilihat dari atas. Oh iya mungkin ya mungkin saya yang lepat ya. Allah mungkin berarti alif lam ha ya. Ya itu apa silokanya? Ya, di situ sang guru memberi satu titik dari titik lain ke titik lain untuk mengeluarkan air-air yang buat para manusia dijadikan kehidupan. Titik-titik itu ya dia ukir
tapi juga mungkin itu sudah kekuasaan Allah sehingga di situ danau di situ berbentuk alif lam lam ha. Itu di luar kekuasaan manusia. Alhamdulillah. Ya, makasih telah mengisi dan memberitahu sejarah. Dan satu lagi mohon untuk kami khususnya sedikit bisa memberikan jangan khususnya untuk kami, umumnya untuk sekitar masyarakat yang bisa melihat channel kami. Janganlah kalian menjadi manusia yang berangkara murka dan mempunyai ambisi untuk menguasai dunia dan menguasai ilmu. Tapi kita harus berilmu untuk menguasai diri kita sendiri. Karena kekuasaan di dunia itu tidaklah abadi, tapi menguasai diri kita sebagai kita yang disebut menguasai itu bisa menahan nafsu, bisa kita mengolah nafsu, dan bisa kita berbagi pada orang-orang lain, walaupun berbagi itu cuma ilmu sedikit, tapi itu bermanfaat. Jadikanlah ilmu kalian sebagai pedoman hidup kalian. Jangan sampai kalian menjadikan ilmu kalian sebagai ikatan atau pegangan untuk meraih duniawiya. Tapi coba kita harus menjadikan ilmu kita untuk meraih, yaitu pahala dan berkah dan ridho dan juga rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita akan mungkin nyampe ke sana dengan merasakan keademan dan merasakan kenikmatan, yaitu di Raudhatul Jannah. Mungkin itu. Mungkin cukup dari saya sekian. Saya juga minta maaf jikalau memang banyak omongan-omongan saya yang mungkin banyak yang telah memanggil saya tapi memang mungkin bukan saya yang hadir, itu saya mohon maaf. Mungkin keterangan yang lain beda, tapi ini sejujurnya saya hadir ke sini karena undangan khusus dari yang memegang Majelis Al-Mutathahirin ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya minta maaf pada kalian semua jika tidak bisa memuaskan kalian semua. Dan ingat, jangan sampai acara ini dijadikan ladang usaha buat kemaksiatan dan untuk kepribadian kalian. Jadikanlah ladang usaha ini buat kemakmuran rakyat-rakyat di sekitar kalian. Amin. Itu. Dan rangkulah anak-anak yatim biar kita bisa yaitu menimba ilmu dari Kanjeng Rasul. Terima kasih Kanjeng Syekh atas kehadirannya kemari. Kami sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kami banyak mengambil ilmu tentang sejarah kisah perjalanan dari Kanjeng Syekh, dan juga insya Allah memang sama dengan tujuan kami adanya channel ini yang tadi disebutkan oleh Kanjeng Syekh. Bila mana tadi ada perkataan dari kami yang kurang berkenan dalam hati Kanjeng Syekh, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi nanti ke lokasi langsung. Saya tunggu kalian semua di Gua Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses mediumisasi telah selesai dan Kanjeng Syekh Abdul Muhi berkenan hadir memberikan keterangan yang mengenai sejarah beliau, perjalanan beliau seperti apa sampai akhirnya
sekarang terakhir ada di Gua Purwodadi. Jadi singkat cerita, kesimpulan pada saat tadi keterangan dari Kanjeng Syekh Abdul Muhi, bahwasanya beliau itu mendapatkan mandat dari daerah Jawa untuk menyebarkan agama, untuk berguru di salah satu daerah Kuningan, yaitu di Dharmaloka, berguru kepada Kanjeng Syekh Haji Rama Irengan, kurang lebih 15 tahun. Kesimpulannya juga tadi wejangan yang dititipkan pada kita semua dan khususnya pada kami, bahwasanya kita itu tidak boleh berambisi mencari ilmu, bila mana ilmu itu akan digunakan ke hal yang tidak baik. Contohnya untuk mengagulkan diri ataupun membawa emosi dan lain sebagainya. Tetapi kita berlomba-lomba mencari ilmu tuh untuk beribadah. Jadi si ilmu itu tuh dibuat ibadah, lebih beribadah supaya ilmu itu juga barokah, sesuai yang diberikan oleh Allah. Kita ibadahkan lagi kepada Allah. Dan satu lagi tadi mengenai air mancur ya, air pancur yang ada di Dharmaloka ya. Kisahnya jadi pada saat Kanjeng Syekh Abdul Muhi ingin dimandikan oleh sang guru, yaitu Kanjeng Syekh Haji Rama Irengan, di situ tidak ada air. Akhirnya Kanjeng Syekh Haji Rama Irengan itu naik ke sebuah bukit dan menancapkan bambu kuning tancapkan, dan dari situlah baru keluarnya air dari situ. Akhirnya Kanjeng Syekh Abdul Muhi itu bisa dimandikan oleh gurunya beliau. Nah, di situ tadi juga diceritakan bahwasanya kita membersihkan diri bisa dengan air, membersihkan tubuh. Memang sejatinya air untuk membersihkan tubuh kita, tetapi hal yang paling penting adalah pembersihan hati. Tadi salah satunya adalah pembersihan hati itu melalui zikir. Jadi kita sama-sama ayo rekan semua, kita lebih bertasbih lagi, kita lebih berzikir lagi. Kalau kita hidupkan zikir Allah dan Allah, lalu berselawat juga, ibadahnya juga kita jangan sampai terlewatkan. Lebih giat lagi, lebih giat lagi, supaya apa yang kita munajatkan ke Allah juga mudah. Pengantarnya itu kan salah satunya mungkin dari zikir, selawat, ibadah, sholat, itu pengantar munajat kita ke Allah. Mungkin sekian dari kami. Mudah-mudahan semua ini bisa kita pelajari, bisa kita menjadikan pembelajaran ke depan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun cerita yang tidak sama, sekali lagi saya mohon maaf, karena memang kebenaran itulah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, kita meminta dukungan dari rekan-rekan semua untuk membantu channel kita. Jadi channel kita mohon dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ke rekan-rekan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.